Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Johrul Maknun ya. Selamat datang kembali di channel Radik Finet. Senang sekali kita berjumpa lagi di channel ini dan bisa sharing lagi secara live ya. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kali ini gue bakal bahas lagi tentang sebuah tema yang sangat menarik ya, yaitu tema berbisnis aset kripto atau mata uang digital ya, aset masa depan. Nah, ini tema yang sangat ingin saya bawakan ya. Pertama, untuk memperkenalkan kripto lebih dalam ya kepada orang awam, terutama untuk di Indonesia ya. Mungkin udah banyak yang tahu, tetapi tetap masih banyak juga yang belum tahu karena kripto ini adalah sebuah aset digital ya, aset yang nggak terlihat. Nah, jadi kali ini gue bakal sharing secara live melalui video ini. Semoga teman-teman yang baru menonton bisa lebih mendalam ya, paham lebih mendalam tentang dunia kripto. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, kita boleh gabung ke grup sharing kami ya. Yang baru gabung dunia kripto boleh gabung ke komunitas kami di WhatsApp ataupun Telegram untuk kita sharing tentang info market juga. Kenapa kita membuat komunitas dan kenapa komunitas itu penting? Karena dengan kita belajar, dengan di situ ada yang lebih ahli, kita akan lebih cepat berhasil ya, lebih cepat untuk memperoleh cuan yang lebih besar daripada kita belajar sendiri ataupun belajar dari internet tanpa pembimbing gitu ya. Jadi lebih banyak merasakan kegagalan karena dunia kripto ini tidak lepas dari kegagalan ya. Walaupun kita bisa melihat beberapa teman kita atau saudara kita udah merasakan untung dari dunia kripto, tapi tidak lepas dari kerugian juga karena pasar kripto ini bukanlah manusia yang mengelola. Semua ini bergantung pada market. Semua market kripto itu terhubung. Jadi di mana di situ ada kejadian atau berita buruk, itu otomatis akan membuat dump ya, atau penurunan pasar yang drastis. Dan juga buat teman-teman yang awam belum tahu cara memilih koin, nah itu apalagi ketika sobat membeli koin, ketika koin itu rupul atau koin itu memang belum memiliki market cap yang kuat gitu, atau tidak memiliki proyek yang bagus dan sobat tidak tahu asal beli, itu sangat berisiko sekali buat investasi sobat semua ya. Karena jual beli kripto ini kan tidak lain adalah menggunakan uang ya, walaupun uang dingin ini kan tetap uang kan. Sayang kalau misal kita nabung 100.000 hilang, itu kan jerih payah kita juga. Makanya kita membuat komunitas sharing di WhatsApp dan juga Telegram gitu ya. Jadi jangan sungkan, grup ini gratis, silahkan gabung. Buat yang masih awam boleh banget untuk gabung, dan juga yang buat ahli bolehlah gabung dengan kami untuk saling sharing ya, untuk lebih kita bisa memprediksi market dan juga bisa cuan bersama gitu ya. Nah, bisnis aset kripto aset masa depan, kenapa saya beri tema kali ini seperti itu? Karena kripto ini adalah sebuah aset digital yang nilainya itu berubah-ubah ya, dimana nilainya itu tidak didasari pada suatu perusahaan atau suatu benda tertentu. Kripto itu cenderung kebanyakan itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Supply adalah pasokan yang ada di suatu koin, dan demand adalah permintaan yang ada di suatu pasar. Ketika supply ini menipis dan permintaan di pasar itu banyak, otomatis harga itu akan semakin naik gitu ya. Itu inti dari sebuah kripto. Jadi ketika itu seperti halnya barang-barang di dunia nyata, ibarat kita membeli sebuah ayam ya, ibarat kita contoh sebuah ayam, ini hasil dunia nyata. Ayam adalah ternak, hewan ternak ya. Ketika ayam itu langka, sedang banyak yang gagal panen, atau kita di pasar itu sudah pasokannya sedikit dan permintaan pembeli ini pengen beli ayam itu banyak, otomatis harganya itu mahal karena ayam ini susah dicari dan banyak yang mencari. Nah, sama halnya dengan di dunia kripto. Jadi di dunia kripto seperti itu. Tapi ketika kita investasi atau menabung di dunia kripto, kita juga wajib memilih dan memilah mana
yang kira-kira aset ini adalah aset masa depan atau aset ini adalah aset jangka pendek. Bisa jadi kripto ini hanya sementara saja harganya ini naik, tapi ketika di masa depan nanti akan turun. Jadi ada dua pilihan ya, sobat mau menabung jangka panjang atau hanya sekedar trading untuk jangka pendek. Kalau secara maksud dari sebuah kripto dibuat, itu semuanya dibuat untuk aset masa depan ya. Tapi kembali lagi ke suatu keberhasilan suatu project, suatu kripto. Jadi tidak memungkinkan kegagalan atau mungkin ke minat pasar yang menurun, otomatis harganya akan turun gitu ya. Sebenarnya banyak sekali pengaruh dari penurunan atau kenaikan pasar yang membuat harga suatu kripto itu fluktuatif ya. Ketika ada sentimen pasar yang menunjukkan berita positif, otomatis cenderung naik karena banyak yang lebih yakin karena ada berita positif. Ketika ada sentimen pasar yang memberitakan buruk, nah otomatis penonton yang atau pembaca dari berita itu akan bersentimen negatif, otomatis mereka akan sell, walaupun sebagian ngikut-ngikut ya. Ada yang panic selling, jadi ketika dia belum untung ada berita buruk, wah saya takut rugi, sell. Nah sebenarnya itu nggak bagus ya buat kita yang trading kripto. Jadi trading kripto itu intinya kan menabung, entah itu ada penurunan atau kenaikan, itu kan sementara. Yang kita tabung ini kan aset masa depan ya. Jadi dengan kita menabung aset masa depan, maksudnya adalah naik ataupun turun suatu kripto, kita hold sampai target yang kita tentukan. Jadi saya membeli kripto di harga 10.000 nih, saya target di harga 100.000 baru saya jual. Jadi target itu ya kita pegang, jadi kita hold kriptonya, apapun beritanya, apapun sentimen pasar, kita hold, kita ikutin terus. Kalau perlu malah kalau dia turun kita tambah. Nah itu sebenarnya cara yang bagus ya untuk berbisnis kripto sebagai aset masa depan, bukan aset sekedar trading ya. Nanti saya akan bahas lagi lebih dalam tentang tips-tips lain ya mengenai trading atau menabung jangka panjang dalam cryptocurrency. Dan untuk video ini cukup sekian dulu, kira-kira seperti itu ya gambaran tentang berbisnis aset kripto, aset masa depan. Mudah-mudahan membantu. Bila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe dan like dan komennya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.